Baik, di video kali ini saya akan memaparkan review jurnal saya yang berjudul Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Islam. Jadi di sini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian pengertian dan fungsi pendidikan, kemudian pendidikan dan pembangunan, kemudian kemajuan ilmu dan teknologi, dan terakhir kesimpulan. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu pendidikan di Indonesia harus dapat berperan serta positif dalam era globalisasi ini. Kita tidak ingin hanya menjadi objek dalam bulan-bulanan bangsa lain. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menyongsong era tersebut. Salah satu alternatif adalah mempersiapkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Masalah utama yang harus dijawab adalah model pengajaran, apa yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menyongsong era globalisasi. Salah satu jalan yang terbaik adalah memperkenalkan dan mengembangkan iptek, atau disebut juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara dini dalam pendidikan formal, karena anak didik kita merupakan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemudian kita beralih pada pengertian dan fungsi pendidikan, yakni pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai edukar, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang di bawah waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan edukar, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Nah, kemudian kita lanjut kepada pendidikan dan pembangunan, yakni salah satu persoalan dari berbagai masalah bangsa dalam menghadapi masa depan adalah masalah peningkatan mutu kemampuan pembangunan. Terjadinya krisis multidimensi yang terjadi pada era sekarang ini adalah merupakan bentuk ketidakmampuan para pemimpin bangsa dalam memanage kondisi rumah tangga negara, sehingga terjadi banyak penyimpangan keuangan negara. Kemudian kemajuan ilmu dan teknologi, yakni dewasa ini pendidikan seharusnya dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat antisipatoris, yaitu kegiatan untuk menyongsong perkembangan yang diperhitungkan akan terjadi di masa depan. Nah, jadi dari beberapa pemaparan poin-poin yang saya jelaskan di atas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pendidikan nasional yang oleh para pendiri Republik Indonesia diletakkan sebagai wahana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam memajukan teknologi dan kebudayaan nasional. Sejak Orde Baru kurang didudukkan sebagai elemen esensial dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam memaparkan review jurnal saya ini. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.